Jika kita hanya bersifat pasif dalam artian tidak memperdulikan perubahan tersebut, maka kita akan terseret oleh perubahan yang tidak dapat kita kontrol dan dapat dipertemukan dengan situasi atau kondisi yang tidak kita inginkan. Oke guys, balik lagi di kausalitas yang hening. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang Hegel dengan fenomenologi ruhnya. Apa sih fenomenologi ruh Hegel itu dan apa saja kiranya yang dapat kita gali lebih dalam tentang hal tersebut yang kiranya mungkin berguna untuk kita. Pertama, mungkin agak berat membahas Hegel karena beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa Hegel adalah salah satu filsuf terbesar sebagai tonggak awal sebelum terjadinya modernitas. Dan rata-rata yang belajar filsafat akan mengatakan bahwa nggak akan ada yang bisa memahami Hegel, karena Hegel sendiri berkata dengan quotes-nya bahwa barang siapa yang, mungkin kurang lebih kata-katanya seperti ini, barang siapa yang berkata bahwa dirinya memahami saya, maka ia tidak akan benar-benar pernah memahami saya, kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya emang Hegel sendiri yang gak mau dipahamin, mungkin juga dari argumen-argumennya yang emang sengaja dibikin ribet supaya dia gak bisa dipahamin orang-orang, ya siapa yang tahu. Tapi gak apa-apa, coba kita bahas tentang fenomenologi ruhnya dan ya siapa tahu berguna untuk kita. Pertama, apa sih fenomenologi itu? Fenomenologi adalah sebuah studi yang mengkaji tentang kesadaran yang mungkin dapat dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang membentuk sebuah kesadaran. Dan fenomenologi ruh adalah, ruh di sini perlu ditekankan berbeda dengan ruh yang kita anggap dan kita mengerti sehari-hari. Ruh di sini adalah sebagai identitas dari dunia lah, kurang lebih sebagai pola pikir dari dunia yang berkembang saat itu. Ruh dunia ya berarti identitas atau pola pikir dunia saat itu, kesadaran dunia yang dibentuk oleh mungkin pengalaman atau pemahaman-pemahaman yang terbentuk sedemikian rupa hingga melahirkan sebuah kesadaran dunia tersebut. Kurang lebih sebagai arus lah, dapat dikatakan sebagai arus dunia. Hegel mengatakan bahwa ada 3 tahap sebagai pembentuk ruh dunia tersebut. Pertama adalah ruh subjektif. Apa sih ruh subjektif itu? Ruh subjektif adalah kesadaran di mana dibagi menjadi 3 lagi. Oke, kita urai dulu 3 bagian dari ruh subjektif ini. Kesadaran pertama yaitu ruh subjektif dibagi 3. Pertama, kesadaran antroposentris, di mana kita sadar bahwa kita bagian dari alam semesta dan kita eksis. Kedua, ada kesadaran fenomenologis. Kesadaran fenomenologis adalah kesadaran bahwa yang tadinya awalnya kita sadar bahwa kita ada dan bagian dari alam semesta, di kesadaran fenomenologis kita sadar bahwa kita spesial, kita berbeda dari alam semesta itu sendiri. Kita memiliki potensi-potensi lain yang berbeda dengan yang alam semesta itu sendiri yang bersifat pasif. Kesadaran ketiga adalah kesadaran psikologis, di mana kita menganggap diri kita di atas alam semesta itu sendiri. Kita memiliki kebebasan yang luar biasa, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kita sebagai manusia. Dari kesadaran tersebut, itu ruh pertama yang disebut ruh subjektif. Nanti ruh subjektif tersebut akan membentuk ruh objektif. Apa sih ruh objektif itu? Kelanjutan dari ruh subjektif, di mana ruh objektif adalah kebebasan yang ditemukan dari kesadaran subjektif pertama tadi, dari ruh subjektif pertama tadi akan dipertemukan dengan kesadaran-kesadaran individu lain. Ya, dapat disebut dengan manusia lain ketika kita sadar bahwa diri kita bebas, bahwa kita memiliki potensi-potensi yang dapat kita kembangkan, dapat kita gali lebih dalam, dan kita sadar bahwa kita bebas akan melakukan hal tersebut di ruh subjektif. Kita dipertemukan dengan hal yang sama yang digenggam oleh orang lain di ruh objektif. Hal tersebut tentu akan melahirkan sebuah bentuk-bentuk yang kiranya menjadi image tersendiri dari ruh objektif tersebut, seperti terbentuknya norma dan terbentuknya hukum, etika, dan lain-lain, sebagai cara kita menanggapi ketidakbebasan kita tersebut.
Kenapa saya sebut ketidakbebasan? Karena saat kita bertemu dengan kebebasan orang lain, maka akan terbentuk sebuah gesekan atau sekat yang membatasi kebebasan kita, dan dari sekat-sekat tersebut, dari hal-hal yang membatasi kita tersebut akan membentuk sebuah ikatan atau sebuah kesadaran lain di mana kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semua hal yang kiranya ada di kepala kita, dan ada batasan-batasan, ada sekat-sekat yang membatasi kita. Dan kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran objektif, dan di kesadaran tersebut biasanya terbentuk norma-norma etika dan lain-lain. Kesadaran selanjutnya adalah kesadaran atau ruh yang biasa disebut atau di Hegel disebut sebagai ruh mutlak. Ruh mutlak di sini adalah di mana norma-norma yang tadi sudah terbentuk dalam kesadaran objektif atau ruh objektif tadi dipertemukan dengan perubahan dunia yang terus-menerus terjadi. Dan hal tersebut akan melahirkan sebuah dialektis tentang ruh mutlak, di mana bentuk dunia atau pola pikir dunia saat itu seperti apa. Di ruh mutlak tersebut, apakah hal tersebut sudah dapat dikatakan objektif? Ya enggak juga, karena dialektis atau lawan dialektis dari ruh objektif sebelumnya yang membentuk ruh mutlak adalah perubahan, di mana dunia terus berubah, dan kita sebagai pembentuk norma-norma di awal, sebagai pembentuk sekat-sekat di awal yang membatasi kebebasan kita, akan dipertemukan dengan perubahan yang terus terjadi dalam dunia atau kehidupan sehari-hari. Dan saat hal tersebut dipertemukan dan menuntut untuk sebuah dialektika dan lahirnya sebuah ruh mutlak yang juga disebut sebagai identitas dunia mungkin. Bagaimana pola pikir dunia saat itu, bagaimana keadaan dunia saat itu. Apakah hal tersebut dapat dikatakan 100% kebenarannya seperti saat kita mengatakan bahwa ruh dunia saat ini adalah dunia digenggam oleh modernitas, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan bla 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 bla. Apakah hal tersebut dapat dikatakan 100% benar, sedangkan di pelosok-pelosok lain atau di daerah-daerah lain masih banyak orang-orang atau berbagai tempat yang belum tersentuh oleh modernitas? Jadi kita tidak bisa mengatakan hal tersebut benar 100% dong. Roh mutlak itu ya memang nggak dikatakan benar 100%, cuman gambaran dari identitas dunia saat itu ya itu, karena mayoritas sudah menggenggam hal tersebut, karena mayoritas sudah sudah diperkenalkan dengan modernitas, sehingga mayoritas yang membentuk kesadaran tersebut, bukan objektivitas di mana harus banget 100% orang menerima hal tersebut baru dikatakan itu sebagai ruh dunia. Nggak seperti itu juga. Dan apakah ruh dunia itu berubah terus? Ya karena dia hasil dari dialektika perubahan, ya terus berubah setiap saat, berubah, dan tugas kita sebagai manusia adalah menuntun atau mengawasi perubahan tersebut agar berjalan ke ranah yang lebih baik. Karena hal tersebut sangat amat penting. Jika kita tidak memahami, jika kita merasa apatis terhadap perubahan itu sendiri, maka kita akan terseret pada situasi dan kondisi yang kiranya justru akan membuat kita kaget atau tidak dapat dicerna oleh logika kita, seperti keadaan-keadaan ekstrim yang kiranya sulit untuk dicerna oleh logika kita. Padahal sebenarnya sudah banyak tanda-tanda yang terjadi di luar sana, sudah banyak hal-hal yang kiranya dapat kita cerna lebih dalam, sudah banyak hal-hal yang menuntut untuk kita cari tahu agar kita dapat memahami perubahan tersebut berjalan ke arah mana. Jika kita hanya bersifat pasif, dalam artian tidak memperdulikan perubahan tersebut, maka kita akan terseret oleh perubahan yang tidak dapat kita kontrol dan dapat dipertemukan dengan situasi atau kondisi yang tidak kita inginkan. Dan itulah sebabnya Hegel menekankan bahwa penting untuk kita memahami tentang pembentukan ruh dunia itu sendiri, identitas dunia atau alur dunia itu sendiri, ke arah mana, dan kita sebagai manusia diharuskan untuk mengawasi hal tersebut. Bahkan lebih baik jika kita dapat mengontrol hal tersebut ke ranah yang lebih baik, untuk kebaikan bersama tentunya, bukan kebaikan per individu atau golongan. Dan ya, saya kira itu tentang fenomenologi ruh Hegel, tentang identitas dunia dan bagaimana hal tersebut dapat terbentuk, di mana dari ruh subjektif, roh objektif, dan roh mutlak, di mana kita harus mulai berbenah diri atau berusaha memahami ruh tersebut, perubahan-perubahan yang menjadi potensi
hal tersebut atau ruh tersebut akan bergerak ke arah mana. Karena jika kita dipertemukan dengan ruh mutlak atau identitas dunia yang tidak kita inginkan, ya sebenarnya hal tersebut masih ada sangkut pautnya dengan kita yang tidak ingin mengontrol hal tersebut, yang tidak ingin mengawasi hal tersebut, sehingga membentuk sebuah kesadaran yang tidak kita inginkan. Kita diharuskan untuk mengerti atau memahami realitas yang ada agar ruh dunia tersebut, agar identitas dunia tersebut berjalan sedemikian rupa ya demi kebaikan kita sendiri sebagai manusia. Ya, seperti itu kurang lebih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, jika ada salah-salah ucap saya mohon maklum, karena ya memang pada dasarnya Hegel sendiri tidak ingin dipahami mungkin. Jadi ya sedikit-sedikit saya coba bahas walaupun mungkin tidak seoptimal mereka yang pakar saat menjelaskan tentang fenomenologi ruh. Saya hanya mencoba menjelaskan bahwa pada dasarnya realitas harus kita pahami. Hal tersebut bertujuan agar saat kita dipertemukan dengan perubahan yang terus terjadi dalam realitas tersebut, kita tidak kaget dan kita sudah siap, atau bahkan kita dapat menuntun realitas tersebut ke ranah yang lebih baik, ke alur yang lebih baik. Dan ya, saya kira itu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.